Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 21 Oktober 2020. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan ayat 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita akan kewaspadaan, akan kesiapsediaan. Seperti hamba yang didapati tuannya selalu berjaga-jaga jika tuan itu datang mengetuk pintu, dan pintu akan segera dibukakan oleh hamba itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya. Maka tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas miliknya. Sebaliknya, jika hamba itu jahat dan tidak melakukan tanggung jawabnya seperti dikehendaki oleh tuannya, maka dia akan dibinasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita semua adalah hamba Allah. Semua kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam kelompok kita, di gereja, di masyarakat. Kita diberi tanggung jawab. Dalam keluarga, Bapak Ibu melakukan tanggung jawabnya adalah untuk melakukan kehendak Allah, memelihara, mendidik, memberikan kebutuhan, mencintai anak-anak dalam keluarga. Dalam masyarakat, kita ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam hidup menggereja. Kita memelihara, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak, menanamkan karakter yang baik untuk anak-anak.
Ini adalah suatu tanda bahwa kita orang yang bertanggung jawab. Kita adalah hamba yang melakukan tugas kita sesuai kehendak Allah. Maka ketika kita bertanggung jawab, kita akan diangkat menjadi pengawas pemilik Tuhan itu, yakni Allah sendiri. Dan kita akan berbahagia karena dapat melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Siap sedia, apa yang mau kita siapkan adalah kewaspadaan kita. Selalu waspada akan perjalanan kehidupan ini. Kita selalu peka dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Peka akan kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga. Apa yang dikehendaki dalam keluarga adalah kerukunan, kesatuan hati, kedamaian, kegembiraan. Dan itu nanti akan tertanam pada diri anak-anak yang ada dalam keluarga. Juga kemampuan kita untuk mendengarkan anggota keluarga, mendengarkan anggota gereja, mendengarkan masyarakat, karena itulah sapaan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita membuat suatu kebiasaan, habitus baru dalam keluarga kita. Yang pertama adalah tekunlah dalam berdoa. Disepakati dalam satu keluarga, apa yang mau kita buat, jam berapa kita berdoa bersama, sehingga akan terbina iman anak ini, akan terbiasa untuk berdoa bersama. Karena doa ini adalah tanda kesiapan hati kita untuk mendengarkan, melakukan kehendak Allah. Dan secara pelan-pelan iman anak ini akan terbina. Yang kedua adalah keterbukaan hati. Kita terbuka akan kehendak Allah. Dengan iman kita menanggapi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Contoh, ketika anak dalam keluarga sakit, selama ini sikap kita bagaimana? Apakah kita langsung panik, atau menjerit, ketakutan, atau marah-marah sama Tuhan, atau marah sama anak, atau bapak dan ibu? Atau kita tenang dengan berpikir dan berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang kau kehendaki dengan peristiwa ini? Contoh konkret, ketika misalnya terjadi pandemi corona ini, bagaimana kita menanggapi? Sikap apa yang muncul pertama dalam hati kita? Apakah kita tanggapi secara iman, atau kita panik, atau kita marah, atau kita jengkel? Bapak Ibu, kita membuka hati kita akan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah kita selalu tekun berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik bukan harus memberikan secara materi, tapi juga kita bisa berbuat baik kepada sesama kita dengan menyapa, memberikan senyuman, memberikan hiburan, juga memberikan pemikiran, ide yang baik. Itu adalah berbuat baik kepada siapapun. Sedikit secara materi kita bisa menyisihkan apa yang kita miliki. Seperti anak-anak kecil, dia punya roti yang kecil, tapi kalau ada teman di sampingnya tidak punya roti, dia pecahkan dan dia berikan. Hanya sedikit, tapi mereka sama-sama makan dan tertawa bersama. Ini adalah suatu kebahagiaan. Yang keempat adalah kita berani mengadakan perubahan pemikiran, perubahan mindset kita dalam menghadapi situasi ini. Kalau dulunya kita gampang berpikir negatif, sekarang kita berubah menjadi mudah berpikir yang positif dalam situasi hidup kita setiap hari. Ini adalah sebagai tanda kesiapan kita dalam menghadapi situasi di sekitar kita. Kesiapan kita, kesiapsediaan kita, ketika suatu saat nanti Tuhan akan memanggil kita, kita sudah siap, kita sudah bahagia. Pintu kita bukakan untuk Tuhan kita. Allah sendiri berbahagia ketika kita bersiap dan bertanggung jawab. Kita juga berbahagia karena kita sudah siap dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, semoga kita
dibantu untuk semakin merenungkan hidup kita, melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.